Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan saya Aulia Sindiani Omdali Putri di lingkup edukasi dengan NPM 1210218. Saya dari kelas 2J Manajemen Universitas Wadaya Gunung Jati, Kota Cirebon. Di sini saya akan kembali mengedukasi kalian mengenai manajemen inovatif, yang tema kita kali ini akan membahas improve kompetensi. Tanpa berlama-lama, mari kita simak dan kita ulas video berikut ini. Berani memulai untuk siap menjadi terkenal? Let's do it! Improve kompetensi, meningkatkan kompetensi, jenis, kategori, dan komponen kompetensi. Meningkatkan kompetensi individu merupakan suatu hal yang penting dalam dunia kerja yang kompetitif saat ini. Untuk mencapai keberhasilan dalam karir kita, penting untuk memahami jenis-jenis, kategori, dan komponen kompetensi. Dalam materi ini, kita akan membahas konsep tersebut secara lebih mendalam dan bagaimana kita dapat meningkatkan kompetensi kita. Yang pertama, kita akan membahas jenis-jenis kompetensi. 1. Kompetensi teknis, mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang spesifik dalam bidang pekerjaan tertentu. 2. Kompetensi interpersonal, melibatkan keterampilan dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. 3. Kompetensi konseptual, berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir secara abstrak, analitis, dan kritis. Dan yang keempat, ada kompetensi manajerial, mencakup kemampuan untuk mengelola sumber daya dan orang lain dalam mencapai tujuan organisasinya. Adapun kategori-kategori kompetensi. Yang pertama ada kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kategori kompetensi yang mendasar dan penting untuk keberhasilan dalam berbagai bidang pekerjaan. Dan yang kedua ada kompetensi fungsional, terkait langsung dengan bidang pekerjaan tertentu atau fungsi spesifik di dalam sebuah organisasi. Dan juga kita akan membahas komponen kompetensi. Komponen kompetensi yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan mengacu pada pemahaman dan informasi yang dimiliki individu tentang suatu subjek atau bidang tertentu. Contohnya seperti pengetahuan teknis, pengetahuan industri, pemahaman aturan dan regulasi, dan juga lain-lainnya. Yang kedua ada keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan praktis untuk melakukan tugas atau aktivitas dengan baik. Contohnya seperti keterampilan komunikasi, keterampilan pemecahan masalah, keterampilan teknis, dan lain-lain. Yang ketiga ada sikap. Sikap mencerminkan disposisi atau kecenderungan individu dalam menghadapi situasi atau tugas tertentu. Contohnya seperti motivasi, kepercayaan diri, kerja keras, kerjasama, dan lain-lain. Selanjutnya kita juga akan membahas meningkatkan kompetensi. Untuk meningkatkan kompetensi, kita memerlukan pendidikan dan pelatihan, melanjutkan pendidikan formal, menghadiri pelatihan, atau mengikuti kursus terkait dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, kita membutuhkan pengalaman kerja. Memperoleh pengalaman kerja yang relevan dapat membantu mengembangkan keterampilan praktis dan memperluas pemahaman dalam bidang tertentu. Ketiga, kita membutuhkan pembelajaran mandiri, seperti membaca buku, mengikuti kursus online, atau mengikuti komunitas profesional dapat menjadi cara efektif untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi. Yang keempat, ada mentoring dan kolaborasi. Mencari mentor atau bekerja sama dengan individu yang berpengalaman dapat memberikan wawasan dan panduan yang berharga dalam pengembangan kompetensi. Dan yang terakhir, kita membutuhkan penerimaan umpan balik secara terbuka dan konstruktif dari rekan kerja, atasan, atau klien dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kesimpulan dari materi ini adalah meningkatkan kompetensi merupakan perjalanan yang berkelanjutan dan memerlukan dedikasi dan upaya yang konsisten.
Dengan memahami jenis-jenis, kategori-kategori, dan komponen kompetensi, serta melibatkan diri dalam strategi peningkatan yang tepat, kita dapat mengembangkan diri kita secara profesional dan mencapai keberhasilan dalam sebuah karir. Oke guys, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk menonton video sebelum ini yang berjudul Kompetensi Based Learning. Linknya ada di deskripsi. Jadi, jika kalian tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang improve kompetensi, tetaplah bersama saya. Saya akan memberikan informasi praktis seputar manajemen inovatif. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya tentang manajemen inovatif dan topik bisnis lainnya. See you in the next video. Bye guys, thanks for watching.